Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 7 Juli 2022 bertempat di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Kampus 1 Jalan Es Parman diadakan bedah buku yang berjudul Titik Pisah Salafi Muhammadiyah dengan narasumber penulis bukunya sendiri Bapak Dr. Haji Ali Trigiatno MAG. Berikut adalah bagian kedua, yaitu sesi tanya jawab. Selamat mengikuti. Sesi selanjutnya kita sesi tanya jawab. Karena waktunya terbatas juga, ulun batasi 3 penanya saja. Silakan ya, Pak satu. Siapa namanya? Fikri 1. Dari sini siapa namanya? Pak Jalal. Dari kampus ya. Baik, untuk yang pertama silakan Pak Teguh, pertanyaannya singkat padat saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Yono dari PGN Tanah Laut sekaligus sebagai takmir Masjid Al-Azhar Lehari. Mungkin Bapak dari PWM sudah tahu bahwasanya di Masjid Al-Azhar itu jamaahnya beragam. Muhammadiyahnya sedikit, Salafinya cukup banyak, tapi kalau hari Jumat terbalik, dari simpatisan lebih banyak, Salafinya tetap. Memang apa yang dikatakan Pak Ustadz Ali tadi memang seperti itulah teman-teman kita Salafi. Masjid kami bangun sampai memiliki tempat pemandian jenazah yang sudah dioperasionalkan. Bahkan dari teman-teman Salafi banyak sekali dia iming-imingnya, katanya ngapain masjid kita terlalu dibenahi, sudah cukup, lebih baik banyak kajian. Ini suatu tantangan. Akhirnya apa? Al-Azhar setiap malam Sabtu tetap melaksanakan pengajian yang mendatangkan dari BWN dan dari ustadz yang sudah mumpuni. Hanya sayangnya 2 orang ustadz kita sudah berpulang rahmatullah, itu yang gencar menghantam Salafi. Tapi dalam hal ini kami tetap bertahan. Kami coba Salafi, kami rangkul masuk ke pengurus masjid, tapi di jajaran bawah. Lalu kami kemukakan bahwasanya masjid adalah persyaratan harus taat kepada keputusan tarjih. Mereka membahas akhirnya apa? Silakan Anda berbuat, tapi kami tetap kekeh dengan tarjih. Akhirnya apa? Mereka keluar dari pengurus masjid. Ini yang kami lakukan. Kelihatan kita sangat melihat atau sangat mengenal teman-teman Salafi itu ketika sholat subuh, dia duduknya pasti iktiros, tidak mau merubah menjadi tawaruk. Pernah kami mereka ke depan duduknya iktiros, setelah itu kami ajak bicara, tolong kalau mau jadi imam di Masjid Al-Azhar duduknya adalah tawaruk kalau subuh. Dia menjawab hadisnya sahih, kita sama-sama sahih. Saya bilang Anda memahami hadis, maaf mengutip pernyataan Prof. Herdin, memahami hadisnya tekstual, paham secara buruk. Ini yang kami lakukan. Kemudian kami mohon mungkin ada cara yang lebih santun, sekiranya masjid kami tetap ramai, jamaah bertambah, tapi tidak diambil alih oleh Salafi. Kenapa ini juga dipegang oleh orang PDM, dulu saya di PDM? Kalau ini dilepas dari orang biasa, insya Allah itu akan dikuasai mereka. Karena posisi masjid itu bukan di tempat hidupnya warga Muhammadiyah, tapi di warga awam. Saya katakan awam di perumahan yang notabene bukan orang Muhammadiyah. Ini yang banyak. Di situ ada MTA, ada Persis, ada Salafi, juga ada Muhammadiyah dan NU. Alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan sebagaimana program kita dari Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Teguh. Selanjutnya Pak Fikri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Fikri dari rombongan Kedai Banjar. Yang
Yang pertama, sering belum dianggap salah oleh kawan-kawan karena celana cingkrang, tapi kata belum ini sifatnya stylish bukan ideologis. Cingkrang ini murni style belum tapi bukan ideologis. Ada jenggot orang, jenggotnya style, sektor style, tapi ada jenggotnya yang sifatnya ideologis. Yakin bahwa jenggot itu adalah sunnah Nabi gitu. Kemudian belum menyoroti ada dua permasalahan. Yang pertama adalah saat ini semakin banyak anak muda kita itu bermigrasi, ya, semangat beragamanya tinggi dan itu difasilitasi oleh kelompok-kelompok salafi. Jadi saya rasa semakin kesini kondisi di satu sisi kondisi beragaman kita positif karena semakin meningkat anak mudanya, tapi di sisi lain juga keberadaan eksistensi Angkatan Muda Muhammadiyah itu semakin terkikis. Buktinya saat ini yang hadir, mohon maaf, 70% mungkin angkatan kolonial, jadi yang 30% yang milenial, yang kira-kira seperti itu. Jadi ini mungkin salah satu pertanda Ustaz, bahwa kondisi Angkatan Muda Muhammadiyah kita ini sedang tidak baik-baik saja. Makanya kami dari Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Banjar menggalakkan AMM mengawal masjid. Gimana caranya AMM itu aktif di masjid, jangan antipati terhadap masjid. Sekarang, iya, boleh kita sekarang. Jadi AMM itu seakan menjaga jarak dengan masjid, beraktivitas itu tidak mau di masjid. Maka kami ingin mengembalikan semangat itu. Gimana caranya AMM itu aktivitasnya pusatnya di masjid. Masjid itu menjadi basis pergerakan AMM. Itu yang kedua. Yang kemudian yang terakhir, kenapa salafi itu sangat diminati? Ini pandangan saya, pengamatan saya, bahwa salah satunya salafi itu hitam ya hitam, putih ya putih. Kesannya, padahal Muhammadiyah ya itu juga, sebetulnya Muhammadiyah itu juga tegas. Tapi kadang orang-orang itu menganggap salafi jauh lebih tegas dibanding Muhammadiyah. Kata kelompok mereka, ada satu hadis yang populer, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Jadi sesungguhnya halal itu sebetulnya sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, dan yang di antara keduanya itu yang masih abu-abu. Seakan-akan kita itu dianggap oleh orang-orang di luar sana itu masih di taraf yang abu-abu ini, tidak tegas. Padahal kalau kita teliti lebih dalam lagi, putusan-putusan atau fatwa itu sudah sebetulnya hitam-hitam, putih-putih. Sehingga kita aja sebetulnya yang kurang mensosialisasikan hal itu. Mungkin itu pandangan dulu. Mungkin sedikit kita tanggapkan dari Ustaz, bagaimana sih caranya sebetulnya membentengi anak muda ini supaya semangat beragamanya terwadahi di Muhammadiyah yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fikri, pertanyaannya sangat menarik sekali, update banget ini. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Pak Jalal, Kapuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Jalaluddin dari PDM Kapuas yang sebentar lagi pindah ke wilayah. Karena sekarang kita berdomisili di Palangkaraya. Kena abrasi. Kalau kita itu kan seperti halnya Muhammadiyah itu seperti laut, kita dikelilingi sangat luas sekali, ya, tapi abrasinya cukup besar. Kita pasang seperti di pelihara itu, tapi tetap aja kita kena abrasi, ya. Apakah karena kalau banjir itu namanya tanggul, ya, mungkin tanggul itu jebol. Kita sering menggembar-gemborkan sekian ratus perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kemudian amal usaha kita mungkin ribuan seperti sekolah dan sebagainya. Dan itu kan ujung tombak kita, kadernya. Tapi kok kenapa, ya, di Kalteng ya mungkin nggak tahu dari Kalsel. Kenapa di amal-amal usaha Muhammadiyah itu kok kesulitan dari kader Muhammadiyah sebagai kepala sekolah, sebagai guru ismumpah. Bahkan di Kalteng itu ada yang sekolah itu nggak ada ismumpahnya, nggak dilaksanakan. Kita punya kader IMM, BPM, Pemuda Muhammadiyah. Lalu kok kita punya kampus sekian ratus, kok kita kekurangan guru? Kan aneh. Bingung saya. Nah, saya punya pemikiran, dan ini karena UMB sudah merantau ke Kapuas, dan saya sudah menyampaikan juga
Desember nanti akan berakhir. Di samping kampus nggak ada tulis muka kan aneh. Di samping kampus sekolahnya guru ismubanya nggak ada tuh aneh. Nah, saya minta ini karena Pak Ali ini juga dekan. Strategi kampus itu sebenarnya sih seperti apa? Kalau saya menginginkan begini, kampus itu jangan KKN, malah KKN ke luar negeri, ke Thailand, mana bangga sekali gitu ya, ke Singapura. Tapi sekolahnya nggak ada tulis mukanya, aneh juga. Nah ini bagaimana strategi ini yang kampus ini kembali dikembalikan, dihidupkan kembali, bagaimana kampus ini menjadi sumber kader guru-guru di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ada guru ismubah, guru PAI di sekolah Muhammadiyah itu orang NU, kan aneh ini, nggak tahu ya kadernya ada atau tidak begitu gitu ya. Nah maka saya ingin termasuk MB dan bagaimana lulusan Universitas Muhammadiyah itu tidak ada di Banjarmasin, tidak ada di seluruh Indonesia itu kita berdayakan di sekolah-sekolah kita supaya sekolah kita itu butuh guru tapi nggak punya dana, nggak mampu untuk menggaji yang keluar dananya, silahkan saja. Nah ini bagaimana setahun itu kan berulang terus jadi mahasiswa diberdayakan, akhirnya tidak perlu lagi kita menggaji guru, mengambil guru dari luar, tapi mahasiswa yang mau selesai kita berdaya. Dan itu sudah disambut baik oleh Universitas Palangkaraya calon rektor yang baru. Saya diberi apresiasi dan disiap diberikan dana untuk dikasih ini buat mahasiswa yang nanti akan mengabdi gitu. Mungkin Pak Ali bisa memberikan juga gambaran atau strategi itu. Jadi jangan samakan kalau dimasuk ke orang sama usaha kita, karena kita tidak mengerjakan kader. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita lanjut sebentar. Tadi ada tiga pertanyaan. Yang kedua dari Pak Fikri dan yang ketiga dari Pak Jalal. Dari Pak Teguh tadi bagaimana cara kita lebih santun ya, dalam melihat bagaimana corak perbedaan di jamaah terkhusus di Masjid Al-Azhar di Tanah Laut tadi. Yang kedua dari Pak Fikri ya, melihat fenomena anak muda yang hari ini mungkin ada anak muda spirit hijrah itu kan banyak itu, terutama artis-artis yang sekarang sudah banyak rasa keberagamaannya semakin meningkat dan lain sebagainya. Fenomena ini sekarang lagi tren dan terjadi di kalangan anak muda ya. Kemudian terkait angkatan muda mengawal masjid ya, terus menanyakan tentang salafi itu lebih tegas ya, hitam putihnya. Yang terakhir dari Pak Jalal, bagaimana perguruan tinggi itu mampu melahirkan dan mencetak guru ismubah. Mungkin itu saya silakan bisa direspon 3 pertanyaan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya juga sharing pengalamannya. Jadi sebenarnya tadi ya, fenomena salafi dari yang mau masuk atau dimasukkan dan bagaimana kita sudah bertindak itu ya mirip-mirip atau tidak jauh beda dengan di daerah sini ya mirip-mirip. Tapi kalau saya pesannya masjid kita dipakai atau dijujuk atau dipenuhi oleh orang Islam dari berbagai ormas tidak masalah, malah bangga kita. Asalnya tetap kita yang mengendalikan. Karena kata-katanya itu kita yang mengendalikan, yang mengatur, yang memimpin. Jamaah boleh seluas-luasnya, boleh sebanyak-banyaknya. Karena tadi di satu sisi tadi masjid semua itu ya benar di satu sisi, sehingga orang dari ormas apapun ya boleh dan berhak ibadah di situ. Ya hanya saja yang terkait dengan persebaran paham memang tidak bisa suka-suka. Dan itu juga akan menjadi semacam konsensus semua ormas. Gak mungkin kita masuk masjid yang dikelola ormas A, kita masuk begitu saja, ngisi begitu saja ya tetap akan disemprit, akan diingatkan. Artinya yang semacam itu juga wajar gitu.
Jadi kalau kita mengatur rumah kita sendiri, kaum kita sendiri dengan aturan kita, ya wajar juga. Orang lain juga kan seperti itu. Jadi kalau masjid kita dipakai jujukan dari ormas lain, ya kebetulan Pak. Maksimalkan saja infaknya maksudnya. Infaknya banyak makan banyak anu. Nah kalau dapat infak banyak kan untuk memakmurkan masjid, untuk memakmurkan kaum yang lain. Jadi tidak usah resah. Tapi tadi catatannya kita tetap yang mengendalikan. Tetapi kalau orang lain masuk terus berbagi kekuasaan, gitu ya, berbagi kekuasaan, akhirnya nanti mereka tidak sepenuhnya bisa mengendalikan. Akhirnya harus kompromi kan, kan, ya coba ya, dan begitulah. Akhirnya kita menjadi, nah kok sekarang saya di rumah sendiri tidak bisa ngatur, bahkan harus mengikuti kemauan orang lain. Nah itu sudah mulai tanda-tanda bahwa kita sudah mulai tidak berkuasa. Ciri kekuasaan itu ya bisa memiliki kuasa dan menggunakan kekuasaan. Ketika kita sudah tidak bisa menggunakan kekuasaan, ya berarti itu ciri kita sudah tidak berkuasa. Makanya berkuasa itu juga sulit. Dan yang pasti berkuasa itu enak Pak. Makanya yang enak itu jangan mau direbut. Direbut apalagi orang yang tidak bangun kok direbut. Nah, kalau kita yang berkuasa yang bangun ya wajar kita yang bangun, kita yang modal. Jadi senang saja kalau masjid kita ramai yang dikunjungi, dari terutama kalau Jumatan itu ya biasanya kan ramai. Asal kita tetap identitas kita itu terjaga. Hanya kita tetap mengendalikan, kita terjaga. Syukur-syukur mereka mengikuti atau terpengaruh atau sekurang-kurangnya paham atau simpati dengan kita. Bisa jadi mereka akan suka di situ. Karena masjid kita itu juga dalam banyak hal kan punya kelebihan juga. Misalnya tadi di masjid yang kita tadi mampir itu Pak ya, dan rata-rata masjid Muhammad itu jarak antara adzan dan iqamah itu kan sudah ada kontraknya itu di jam digital itu 7 menit. Itu kan enak bagi musafir yang mampir. Kenapa? Jelas. Ini saya sholat sunat kok 5 menit, oh berarti 4 rakaat masih nyada. Dia sholat 4 rakaat. Oh ini 2 menit, nah 2 rakaat nyada. Oh ini tinggal setengah menit ya berdiri saja. Nunggu komat. Tapi kalau di masjid yang lain kadang-kadang tidak jelas Pak. Antara adzan dan iqamah tidak jelas. Nanti ini saat bangunnya imamnya. Imamnya belum bangun ya ditunggu. Makanya tidak bangun-bangun, tidak ada yang komat ulang akhirnya Pak. Itu tidak bisa dijadikan acuan. Sholatnya menurut orang jelas. Dengan acuan sholatnya menurut orang jelas. Kapok. Antara adzan dan iqamah tidak tentu atau tidak mesti di awal waktu. Nah masjid kita juga daya tarik. Nah termasuk tadi cara memakmurkan masjid, salah satunya mungkin kalau penjaringan ada kesempatan silaturahmi, kalau di Jogja itu ada masjid Jogokaryan ya, yang cukup terkenal lah ya. Nanti di YouTube dari ada masjid Jogokaryan itu masjidnya kecil, saya kesana sekitar 3 minggu yang lalu, masjidnya kecil tapi rame. Jadi sholat subuh serasa sholat id, bukan sholat Jumat. Sholat Jumat bapak-bapak roh. Ini sholat subuh terasa sholat id, besar muda tua kecil perempuan blek di situ. Awalnya saya juga heran, tapi belakangan saya tidak heran. Kenapa? Karena 70% yang sholat di situ musafir. Musafir itu bis luar kota. Subuhnya juga di situ. Masih jamaah asli itu. Mengelola masjid itu bisa ramai, infaknya besar, jamaahnya ramai, kegiatannya rutin, termasuk disukai anak muda. Termasuk yang kedua Masjid Al-Falah Sragen. Al-Falah Sragen itu juga kami kita undang di belakang. Itu semua yang mengelola teman-teman dari pikiran Muhammadiyah. Artinya masjid percontohan itu yang mengelola menginisiasi itu teman-teman Muhammadiyah. Termasuk Jogokaryan itu jelas milik ranting Muhammadiyah itu. Artinya ternyata kita bisa. Artinya bagaimana menarik remaja, anak muda dekat dengan masjid, letak di masjid itu bisa. Ya apa? Ya, yang penting mereka enjoy dulu masjid. Yang penting enjoy dulu. Kalau tidak enjoy, biasanya dibina, diarahkan, diajak, tidak terlalu sulit. Yang memang di sini butuh leader, butuh tokoh, butuh figur yang bisa ya jadi panutan, yang menggoni, yang ngayomi, yang ngayemi, syukur-syukur ngayani. Kalau versi takmir Al-Falah itu kan simpel.
Kalau kita ingin tahu apa yang disukai dan diharapkan jamaah terhadap masjid ini, jangan kasih angket saja, kuesioner, suruh mereka ngisi. Pasti akan terkumpul 5 jawaban yang sama, Pak. Masjid yang disukai jamaah itu mesti satu kok, mesti ada makan-makannya, ada makanannya. Makanya itu di masjid Jawa Barat itu setiap subuh, setiap Jumatan mesti ada makan. Menunya ganti, dan itu pasti akan menjadi masjid favorit anak kos, Pak. Saya juga makan. Ngirit kalikan berapa hari? Itu salah satu di mana-mana orang mesti suka makan, nggak bisa dinafikan itu. Apalagi yang disukai anak muda, kuota, paket kuota, wifi, masjid pasangi, wifi, jangan berhubung. Yang penting senang saya masjid. Nanti kalau senang tadi baru dibina, jangan sejak awal dibina saja, bisa tiga hari. Jadi memang butuh strategi berbeda. Kalau di Jawa dulu terkenal, mungkin Nusantara ya, cara dakwah Wali Songo cukup efektif, Pak. Masjid pasangi kendrongan gedung, ya cukup efektif, Pak. Begitu. Waktu sekarang tidak mempan lagi, Pak. Masjid mau dipasang kendrongan gedung, tidak ngefek. Kasih speaker, ya begitu aja. Sekarang apa yang disukai jamaah? Harus kreatif. Kasih makanan, wah itu makanan tidak akan pernah bosan, Pak. Kalau subuh di apa itu, Pak, pagi-pagi subuh sayur gratis, Pak. Jadi jamaah subuh, setelah jamaah subuh dikasih pengajian, habis pengajian sarapan pagi, susu, bubur. Setelah itu pulang bawa sayur, Pak. Jadi kalau suaminya maido istri ini, "Nek masjid dapat apa?" Sekarang istri bisa menjawab, "Dapat sayur." Orang yang belum terlalu tertarik masjid kadang-kadang, masjid itu omong, masjid dapat apa? Lebih baik nyari uang. Nah sekarang para ibu-ibu itu bisa langsung jawab, masjid dapat apa? Dapat sayur. Orang yang masjid orang masak gitu. Syaratnya apa? 1, melu jamaah subuh. Nanti siapa yang dakwah aja mereka sendiri, Pak. Nanti sesama ibu kan gedok tulang. Gedok tulang itu literally sambung menyambung. Mereka akan gedok tulang. Yuk, gue pengen dapat sayur enggak? Pengen. Caranya gimana? Saya penting melu sholat subuh. Saya dakwah itu mereka sendiri. Oh, itu merasa dakwah. Mereka yang dakwah. Besok melu sholat subuh yuk apa? Gue itu sayur. Besok sholat subuh yuk. Mereka yang dakwah. Sayur cukup efektif, khususnya untuk ibu-ibu. Nah, lumayan tuh, Pak, mengurangi pendapatan. Nanti uangnya dari mana? Ya dari Allah. Allah yang menggerakkan lewat alunia-alunia itu. Asal ada kegiatan nyata, orang tergerak untuk menyumbang. Banyak lintas kota, nyatanya tidak pernah kekurangan. Dapat beras, dapat lauk, dapat sayur. Masjid Al-Falah coba kalian tidak pernah kekurangan. Infaknya mengalir terus. Tapi ada kegiatan. Itu bagian dari cara menarik. Memang otaknya harus diputar. Makanya Muhammadiyah kan sudah pas. Kalau urusan muamalah harus inovatif, kreatif. Inovatif itu akhirnya bahasa lainnya itu bid'ah. Bid'ah itu aja dengan buka kamus bahasa Inggris, innovation. Hitam putih. Memang mereka itu kelebihan, tapi juga bingung diri. Kenapa bingung diri misalnya? Bunga bank riba, hah? Maksudnya, masih riba, haram. BTN, masih riba, haram. Setelah itu keluar bingung, Pak, Jono. Atau angsurannya tadi, Pak, masih tengah jalan, dilarang. Akhirnya kok tidak mau angsurnya, masalah. Tapi bingung sendiri.
sekarang mau pinjam di sana. Jadi tas-tas itu juga kadang-kadang kemakan sendiri juga. Naruh-naruh kayak gitu bingung. Ya untuk satu orang kuat, dan untuk umum bingung. Kalau kita ada TV haram, berani Pak dia. Tapi besoknya anaknya nonton di tempat tetangga. Kenapa? Biasa sering Pak istrinya dapat, anaknya kan. Terus terakhir tadi ya, kesulitan tadi boleh coba. Jadi coba kalau dulu, coba UMB sudah ada FAI yang belum, kalau kata agama Islam punya UMB sudah ada punya kan? Nah itu kan salah satu nyetok guru S-Muba, nyetok. Fakultas tarbiyah ya maksudnya, atau fakultas agama Islam. Ya mungkin PAI-nya ditambah dari pendidikan agama Islam. Nah itu kan nanti bisa cetak untuk S-Muba di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kan yang diperbanyak saja. Kalau perlu ada beasiswa khusus untuk yang ambil itu, Pak. Jadi PDM bisa saja membiayai kadernya, dikuliahkan di FAI gratis. Tapi perjanjiannya nanti kalau pulang kerja di sekolah Muhammadiyah harus ada langkah-langkah konkret. Oh sudah ada FAI, kalau sudah ada proyek buka lagi. Nah, terus PDM import dengan Lazismu juga biaya memang harus bersinergi, jangan jalan sendiri. Selain itu nanti MBS Muhammadiyah Boarding School berpondok pesantrennya juga diperbanyak kualitasnya. Nanti ke depan kalau ini kita benahi ya insya Allah kita punya SDM sendiri ya. Saya kira saja Bapak Ibu rahimahullah, kajian sedikit bedah buku sore hari ini. Saya sampaikan banyak terima kasih atas undangannya juga kesabarannya. Mohon dimaafkan apabila ada sikap tutur kata yang kurang pas kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.